sebelum kita lanjut ke tahun yang terakhir nih, tahun ketiga. Jadi tahun pertama 2019, kemudian tahun yang kedua adalah tahun 2020, masih lancar membayarnya. Sekarang saya mau ke tahun yang ketiga. Tahun ketiga, gawat ini. Ada kegagalan pelunasan piutang angsuran. Kok bisa? Ya bisa ya. Kalau di dunia sehari-hari, kredit macet itu mungkin sekali. Apalagi terkait isu sekarang yang kalian tahu sendiri tentang virus-virus ini, waduh, banyak sekali kredit-kredit yang macet yang butuh akhirnya di reschedule atau barangnya disita dan lain sebagainya. Nah, di sini kita lihat dulu, kita praktekkan apa yang tertulis di sini, kita praktekkan di perhitungan yang selanjutnya ya. Nanti kita lihat bagaimana ada dua metode ini, yaitu laba yang diakui pada saat penjualan. Nanti gimana mengakuinya? Kemudian kalau laba yang diakui secara profesional, bagaimana? Saya jelaskan poin pertama dan kedua ini daripada menggunakan teori. Mari kita langsung simak tabel ini aja. Kita lihat tabel ini ya. Ceritanya di sini habis bulan Oktober, April. Oktober, loh, selanjutnya pas nih bulan April. Harusnya 1 April itu kalau lancar, pembelinya itu kan bayar angsuran ke kita ya. Kita akan menjualnya, kita terima angsuran. Tapi di sini gawatnya adalah pembelinya itu nggak bisa bayar. Di sini nama pembelinya adalah PT West. PT West itu gagal memenuhi cicilan. Akibatnya, kita sebagai PT ABC, kita punya bukti tertulis yang tadi namanya wesel hipotek. Jadi kalau cuma piutang ya, piutang itu lisan, gawat kalau di dunia ekonomi sehari-hari. Mendingan kalau penjualan angsuran itu buat wesel, bahasa Inggrisnya namanya notes. Notes itu jelas, kalau ada kegiatan mendadak-mendadak seperti ini, bisa untuk barang bukti kalau kita membuktikan untuk menyita aset dari seorang pembeli tadi. Nah, di sini kita serahkan wesel hipotek kita. Nanti waktu kalian kerja tugas di rumah itu 36.000-nya dihitung sendiri ya. Dan saya yakin pasti kalian bisa semua. Karena 36.000 itu didapatkan dari, ada yang masih ingat tadi 36 itu ceritanya bagaimana? Bantu saya sebutkan nama dulu ya. Sosial. Angsuran. Ya, 2 kali Kendali. angsuran, sisanya 36. Sebentar. Di sini rebutan semua ini, tunggu. Selain Sofia tadi sudah dapat kok. Kamu sudah bersuara dari tadi. Ada lagi yang mau bersuara selain Sofia? Yeselin. Anjali. Yeselin, Anjali juga sudah saya hargai hari ini. Yang lain lagi? Melisa. Nah ini nih pendatang baru, Melisa. Mel, ayo Mel. Kok bisa dapat 36 Mel? 40.000 dikurangi 2.000 pembayaran pertama sama 2.000 pembayaran kedua. Iya, berarti nanti kamu harus bisa ya waktu kerja tugas. Kamu punya berapa itu pokok utangnya, kurangi dengan 2 cicilan yang sudah berjalan. Terus kemudian loh kok nyantol, kok kreditnya macet ya, berarti itu macet sudah. Nah, kalau kita punya bukti wesel hipotek tadi, betul, terima kasih Melisa, 36.000 itu, kita boleh nyita aset tadi ya. Jadi tunjukkan aja, ini loh, kamu masih utang saya 36.000. Ya sudah, tarik aja ini aktifannya. Nah, nanti waktu kalian kerja tugas, kalau ini disoalkan, ya memang dari soalnya 28500. Kalau ini kalian kerja soal beneran, saya minta kalian kerja soal beneran tuh biar tahu praktek aslinya. Ya kalau nyantolnya tahun 2021, ya kira-kira rumah kita nanti kira-kira 2 tahun ke depan pada tahun 2021 tuh kira-kira gimana? Ini nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa prediksi. Silakan diisi sendiri, pokoknya pakai nilai wajar ya. Nilai yang kira-kira masuk akal lah. Kira-kira 2 tahun lagi itu tugas nanti yang akan kalian kerjakan rumahnya itu di lokasi itu tuh kira-kira harganya jadi berapa. Di sini kita pakai angka 28500 ya, bawaan soalnya. Mari kita kerjakan yang ada di sini, yaitu tanggal 1 April 2021. Bagaimana jurnal untuk memperoleh kembali aktiva tetap atau rumah kita tadi? Karena kita menyerahkan wesel itu debit, saya mau tunjukkan sebentar. Wesel itu debit. Wesel itu pertama kalinya debit ya. Pertama kali muncul sebuah wesel, ingat wesel itu debit. Nah, jadi ketika kita tarik, wesel itu jadi di kredit. Weselnya senilai berapa yang dihitungin Melisa tadi? 40.000 kurangi cicilan yang sudah berjalan, sisa 36. Lalu aktiva tetapnya kita tarik.
rumahnya jadi punya kita lagi, bangunannya jadi punya penjual lagi, sehingga aktiva tetapnya bertambah di sebelah debit. Aktiva tetap itu silakan didebit sesuai dengan nilai wajar atau nilai pasar saat kalian menyita barang tersebut ya. Jadi jangan pakai nilai yang masa lalu, pakai nilai di mana tahun 2021 itu terjadi. Nah, di sini muncullah kerugian. Karena harusnya utangnya 36, ternyata aktiva tetapnya kok 28, berarti kita rugi 7.500. Kerugian atas kepemilikan kembali 7.500. Kalau waktu nyita untung mungkin nggak? Mungkin juga loh. Kalau mungkin ya sudah, tinggal selisihnya jangan di debit, tapi selisihnya di kredit. Kasih namanya jangan kerugian, tapi keuntungan begitu. Itu kalau kita adalah orang yang optimis. Kalau kita orang yang tidak optimis, lihat yang sebelah kanan, ternyata ada lagi yang harus dihapuskan, yaitu akun laba kotor yang ditangguhkan. Siapa yang bisa bantu saya? Laba kotor yang ditangguhkan itu kok bisa 14.400 ya? Silakan dilihat dari 2 tabel yang sebelumnya. Laba kotor yang ditanggungkannya kok bisa 14.400. Silakan, siapa yang mau menjawab? Laba kotor yang ditangguhkannya itu loh, kok masih sisa 14.400, dapat dari mana? Siapa yang mau menjawab? Laba kotor yang ditangguhkannya itu kan pertama 50, kita jualnya nilai bukunya 30, berarti kan labanya 20. Nah, dari 20 itu kenapa kok bisa jadi 14.400? Ada yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab? Ada siapa di sini yang mau bersuara? Natalia mungkin? Natalia? Trisha, Christabel, yang belum bersuara ini, Fiona, Clavia, Meli. Aku, Bu. Siapakah ini? Meli. Meli, ya. Ayo Mel. Meli. Shelly, Bu. Oh, siapa? Shelly. Iya. Shelly Lim. Iya. Oke. Dapat dari mana Shell? 14.400 ya? 20.000 dikurangi 4.000 sama 1.600. Ini ya, kita lihat ya. Laba kotor yang ditangguhkannya 20.000 kredit. Kemudian di debit 4.000, berarti 20 dikurang 4, 16.000. Terus kita pernah mengakui lagi 1.600 di debit. Berarti 20.000 kurangi 20.000 gimana tadi? Kurangi Shell? 1.600 sama 4.000. 600. Ya, berarti 20.000 kurangi berapa tadi? 4.000, kemudian kurangi 1.600. 1.600. Benar nggak hasilnya 14.400? Iya. Benar ya? Itu untuk menghitung labanya ya. Ini saya tambahkan di slide-nya. Oke. Berarti untuk menghitung labanya seperti itu. Kemudian kita lihat, dapat dari mana keuntungan ini? 28.500 tambah 14.400 kurangi 36. Nah, ini ada perbedaan ya. Nanti kita simpulkan di slide paling terakhir kita hari ini. Yang satunya mengalami rugi, yang satunya mengalami untung. Kemudian kita lihat dulu, kalau yang di sini tadi, sebelum kita kesimpulan terakhir, kita lihat di sini dulu ya. Ini tuh menghapus piutang bunga yang tadi batal. Saya kembali ke jurnal ini loh. Di sini kan harusnya ada piutang bunga 1080 ini. Tapi karena kita tidak berhasil mendapatkan pembeli yang bisa membayar, karena piutang itu bakalan tidak dibayar, makanya harus kita hapus ya. Makanya piutangnya yang debit jadi di kredit, laba ditahan di debit. Laba kalau sampai di debit itu buruk. Karena laba ditahan itu bahasa Inggris dari modal, retain earning atau modal. Modal itu harusnya kredit. Jadi kalau sampai laba di debit itu mencerminkan kondisi yang buruk. Sebelum ke kesimpulan terakhir, ada pertanyaan dulu tentang kegagalan pelunasan piutang angsuran yang ini? Nah,
Siapa yang mau bertanya ini? Itu sama kayak piutang tidak tertagih, Kak, Bu. Iya, tapi ini Oh. ceritanya bukan piutang tapi wesel. Wesel itu lebih kejam. Wesel itu, kalau piutang itu cuma lisan ya. Kalau wesel itu ada bunganya tetap berjalan terus asetnya harus disita, ada jaminannya, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Bu Feli, Ya, siapakah ini? ini Arsya, Bu, Arsya. Ya, apa Arsya? Ini apa yang tugas nanti itu harus sampai kegagalan atau berhasil semua bisa? Kegagalan, kan tadi saya sudah buatin template-nya. Ya, Bu. Ya, Bu. Maaf, Ya. Bu. Jadi nomor 1 itu yang aman-aman saja. Cuma tahun pertama, tahun kedua. Yang nomor 2 itu kegagalan. Tentu saja kalau saya izinkan kalian pasti pingin yang dunia aman-aman saja ya. Pasti nggak mau coba yang gagal. Nah kita harus bisa dong cara nyatet yang aman sama cara nyatet yang gagal. Ini kesimpulan terakhirnya ya. Sama seperti kalian kerja PR, saya minta sampai kesimpulan terakhirnya. Kesimpulan terakhirnya kita lihat ya. Bagaimana yang optimis yang sebelah kanan kiri yaitu mengakui labanya pada periode penjualan. Yang sebelah kanan itu kalau konservatif, safe, mengakuinya itu secara proporsi. Kita coba lihat satu persatu. Di sini kita lihat total kas yang ditagih dan diterima 14.000. Ada yang bisa cerita 14.000 itu dapat dari mana? Total yang ditagih dan diterima silakan bercerita. Dapat dari manakah itu? Ayo, dapat dari mana ini? 14.000 itu total yang ditagih kasnya kok bisa 14.000 dapat dari mana? Ada yang mau menjawab? Ingat-ingat ceritanya, kita dapat uang tunai. Siapakah ini? Dari yang Sebentar, sebutkan nama dulu. Siapa ini? Anjali. Anjali. Oke lah, kamu memperbaiki yang tadi ya. April, Maret tadi. Oke, sekarang silakan menjawab. 14.000-nya dapat dari mana, Anjali? Dari yang awalnya 10.000 terus 10.000 tadi apa? 10.000 itu tadi apa? Yang awal, kas awal. Apa itu namanya? Nama kerennya kas yang kamu terima pertama kali itu apa namanya? DP. DP, itu dibantu temanmu. DP. Iya, DP. Berarti 10.000 itu adalah DP, kemudian 4.000 lainnya apa? Terus ditambah cicil angsurannya. Iya. Anuitas. Sudah jalan berapa kali? 2 kali. Oke, masing-masing angsurannya berapa? 2.000. 2.000. Sip, terima kasih. 10.000 Iya, adalah Bu. DP, 2.000-nya sudah jalan 2 semester alias 2 kali berarti 14.000. 10.000 tambah 2.000 kali 2, 14.000. Lalu harusnya tadi dasar semula itu kita kan yakin nilai buku kita 30.000. Ternyata seiring berjalannya tahun, nilai pasar yang terbarunya saat dilakukan penyitaan tadi, pengambilan aktiva tetapnya dari pembeli tadi, 28.500. Berarti entah yang kiri, entah yang kanan juga sama-sama mengakui kerugian 1.500. 14.000 kurangi 1.500 itu masing-masing hasilnya juga sama 12.500. Nah, bedanya apa? Ini loh bedanya. Orang yang optimis langsung ngakui laba pada waktu itu juga 1 Oktober 2019 pertama kalinya dilakukan penjualan. Dia kan langsung pede ya, 20.000. 20.000 itu tadi kita ingat-ingat dari 50.000 harga jual, kurangi 30.000 nilai buku. Tapi kalau yang orang lebih berhati-hati, yang konservatif, yaitu metode proporsi penagihan, kenapa dia kok cuma mengakui laba 5.600? Masih ingat ceritanya tadi? Kenapa labanya cuma 5.600? Soalnya diakuin per Lihat kata-kata laba yang tadi kamu akui pelan-pelan hanya berdasarkan kas yang ditagih 40% itu loh. Di sini diwakili dengan kata-kata realize bahasa Inggrisnya. Laba kotor yang direalisasi. Baru 4.000, kemudian di sini baru 1.600 ya. 4.000 dan 1.600 itu kalau kita jumlah, itu baru 5.600. Sehingga, bandingkan di sini. Kita yakin terima uang 20.000 labanya, ternyata cuma 12.500. Makanya rugi 7.500. 7.500 ini cocok loh dengan jurnal yang tadi di sini debit 7.500. Lalu yang sebelah kanan kenapa kok malah bisa untung?
Karena dia mestinya untung 12.500, tapi pelan-pelan ngakui baru yang diakui itu 5.600. 600. Nah, sehingga masih ada sisa keuntungan yang menurut dia itu 6.900. Kita cocokkan di slide sini, memang benar ya. 6.900 itu selisihnya terakhirnya. Oke deh. Ada pertanyaan apa sampai di sini? Selanjutnya kita bahas yang Aktiva bergerak, ketemu kalian lagi minggu depan. Ada Berarti pertanyaan dulu, silakan. saya, Bu. Siapakah ini, Suster? Iya, berarti lebih baik mencatat secara apa ini, Bu? Berkala. Suster bertanya ini apa bertanya PR ya, Suster ya? Nah, nanti di PR-nya saya tanya kalian, karena saya ingin tahu kalian gimana. Yang jelas semoga ini membantu ya. Semoga ini membantu pertanyaan Suster. Kemungkinan besar pertanyaan Suster ini membantu juga yang lainnya kok. Karena bakalan kerja PR ada pertanyaan itu. Ini Bu, pertanyaan suster barusan apa, Bu? metode mana yang lebih baik ya? Metode mana yang lebih baik? Ini loh, silakan dipikir ini loh. Penggunaan metode ini cocok kalau apa? Nah, ini loh. Kalau yang optimis itu bukan berarti jelek. Baik. Tapi kalau apa? Nah, silakan dibaca di sini. Cara pengakuan laba kotor dengan metode yang A itu cocoknya bagaimana? Kemudian kalau yang B, nah ini, cocoknya itu bagaimana? Nanti dijelaskannya pakai bahasa sehari-hari aja, nggak usah sesuai yang membosankan nanti kalau yang teori-teori begini. Mendingan kalian langsung sesuaikan dengan slide-nya. Nah, di sini apakah hadir semua? Kita lihat ya. Berapa orang yang bergabung di sini? Sebelum kita selesai hari ini, ayo muncul, saya mau screenshot. Muncul semua, muncul. Nyalakan kameranya.